hujatan loading tentang Yesus. Itu Bukan? udah salah. Oke. Iya. Bang Ferry ini mau kasih lurus, bukan bela saya. Semua Bu Santi, semua Bu Karyana ini semua bilang bela saya habis. Justru saya di sini bela Bu Karyana loh. Sabar itu Karyana. Saya kan meluruskan, makanya saya selipkan tadi sedikit sebelum saya menjawab itu narasi ibu. Jadi kan saya mau meluruskan yang tadi. Jadi saya tidak berpihak memang dengan kata-kata itu. Mungkin dari beberapa dari kita tidak berkenan. Karena kenapa? Yesus itu pun adalah seorang yang suci, sosok yang suci, kan begitu. Kalau kita memperolok-olok, sama halnya kita memperolok-olok sang pencipta, kan begitu. Nah, makanya kita jauhkan dulu diri kita daripada hal-hal seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan narasi Bu Karyana, ya itu memang sudah benar bahwa ini sesuai dengan apa yang saya pelajari dan juga dari yang membimbing saya. Karena kenapa? Sudah jelas ada ayat sederhana namun sangat mendalam maknanya. Ya, ini berulang-ulang kali saya sebutkan. Ini berulang-ulang kali saya fahami betapa dalam maknanya ketika di mana tertulis dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3 bahwa kita harus benar-benar, artinya kalau kita mau mengingini mendapat bagian daripada kehidupan yang kekal, kita harus benar-benar mengenal Tuhan yang benar dan juga utusannya. Ada satu Tuhan yang benar dan satu utusannya, kan begitu. Jadi dalam hal ini ada beberapa perbedaan. Nah, mengenai Yesus mengosongkan dirinya, benar, dia memang pernah berada di surga sebelumnya bersama dengan Bapa, tetapi dia tidak setara dengan Bapa. Kan begitu. Dia tidak setara dengan Bapa. Benar, kalau dalam hal itu ibu menjelaskan seperti itu narasinya, itu benar. Tetapi ada perbedaan antara, ya, mohon maaf kepada saudara-saudara yang masih menganut pemahaman doktrin Tritunggal, saya enggak, mungkin sedikit kita agak kontradiksi dalam hal ini karena saya tidak memahami Tritunggal. Karena itu berasal dari pemahaman-pemahaman baru, tidak sesuai dengan perjalanan jemaat mula-mula, kan begitu. Saya tidak tergantung terhadap pemahaman Tertullianus, gitu. Jadi kita hanya ingin, ya, sama seperti para nabi sebelumnya di tengah-tengah saudara tertua kita orang-orang Israel. Karena kenapa? Dalam konteks hal ini, kalau kita berbicara tentang Alkitab, tentunya kita harus mengaitkan saudara-saudara tertua kita. Saudara tertua kita dari bangsa Israel, karena ini adalah buku mereka, kitab mereka, nabi berasal dari mereka mayoritas. Nah, kenapa saya tidak mau menyangkut pautkan tentang Tritunggal? Dari beberapa perkataan mereka pun mereka mengakui satu Tuhan. Pemahaman mereka itu adalah monoteisme. Bahkan saya ada teman, ya, saya pernah berbincang-bincang dengan saudara Yahudi, ya, yang masih beragama Jews. Hanya satu yang dia tidak inginkan dengan kita pada umumnya orang-orang Kristen, yaitu dia pernah menekankan bahwa hanya satu doktrin yang kami kurang cocok dengan Anda, katanya. Itu karena doktrin Tritunggal. Jadi makanya kita harus kembali pada pengajaran yang Alkitabiah, apa yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya, begitu pula dengan Yesus, kan begitu. Nabi Daniel, Nabi Yesaya, Nabi Musa dalam catatannya tidak pernah mengajarkan tentang Tritunggal. Mereka hanya mereka hanya memberi pemahaman tentang Tuhan yang Maha Satu. Sekalian Bang, dari Kejadian sampai Wahyu saja bila enak kita. Maksud saya dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, jadi biar poinnya, biar kesian Ibu Karyana sudah mulai terbakar dia masalahnya itu, dia senyum-senyum begitu kalau sekali lepas itu. Jadi 3-4 rumah roboh itu. Iya, jadi pemahaman. Betul, Bang. Silakan. Jadi pemahaman Tritunggal ini sebenarnya sangat bertentangan dengan jemaat mula-mula, ya. Karena kenapa? Yesus sendiri berasal dari keluarga Yahudi, sukunya suku Yehuda, kan begitu. Dia mengajar di sinagoga, bukan begitu? Kan begitu. Dia mengajar, bahkan dia disebut rabi karena dia berasal dari keluarga Yahudi. Rabi ini seperti panggilan ulama karena mereka ada sistem ulama di Timur Tengah, ulama Yahudi ada. Nah, dia pun seorang rabi.
bahkan oleh para murid dia disebut guru. Ya, murid-murid tidak pernah menyebut dia sebagai Tuhan sebenarnya. Mungkin ada penerjemahan yang salah, ya mungkin, kemungkinan besar. Artinya ketika Yesus dipanggil Tuhan, bahkan dalam bahasa Melayu, ya itu sebenarnya ada ayat yang menyebutkan bukan Tuhan tetapi Tuan, Tuan Guru. Itu dia yang panggilan yang sebenarnya, karena dia adalah kurios bukan theos. Jadi Yunani tidak salah dalam hal ini menerjemahkan. Hanya ketika sampai kepada bangsa Indonesia, penerjemahan dalam konteks bahasa Indonesianya mungkin banyak yang sedikit salah dalam penerjemahan. Itu saja sebenarnya. Kita nggak usah menyalahkan bangsa Yunani karena berarti pada poinnya dulunya di sini, mereka. Bang Ferry. Betul. Berarti poinnya di sini Ya. Yesus itu adalah manusia biasa ciptaan, bukan Tuhan. Sepakat? Dan itu diungkapkan dalam Wahyu, Bang. Oke, siap. Oke, sepakat. Bagaimana tanggapan Bu Karyana? Sudah berapi-api? Itu dia. Silakan. Ya kita lepas Bu Karyana dulu ya Jadi Bu Santi. jangan kita Atau Bu Santi betul. mau masuk? Artinya Bu kita Santi? tetap bersaudara. Iya betul. Di sini Iya. ranah diskusi Bang. Jadi kalau gontok-gontokan Betul, itu betul. hal yang wajar. Tidak usah kita baper-baperan kan. Pesan saya itu Betul. rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya Salah. agar orang tidak mampu merendahkan kita lagi. Di sini ranah diskusi lintas agama. Begitu. Orang punya istilah, Betul, Bang. kalau masalah di laut jangan bawa-bawa ke darat. Kalau masalah di komal jangan bawa-bawa ke offline. Gitu. Silakan Bu Asik. Karyana. Jadi menurut Pak Ferry ini adalah seorang Kristen yang merujuk kepada Ibrani-Ibranian. Jadi beliau mengatakan Tritunggal itu tidak pernah Yesus ajarkan. Dan tidak ada Tritunggal seperti itu. Ya, betul. Jadi Yesus itu hanya Musa, ciptaan. Nabi Musa tidak pernah mengajarkan hal itu. Sepakat. Nah, sekarang saya tanya Ferry. Anda denom apa? Iya. Bu Karyana musik itu, Saya ada tidak. musik itu Bu Karyana. Bukan saya. Kasih mati dulu. Siapa yang putar musik tuh? Kasihan orang live di YouTube. Ferry itu Ferry. Oh Bang Ferry. Oh Bang Ferry. YouTube. Kasih mati musik dulu. Kalau tetangga putar, usir tetangga dulu. Saya minta. Iya. Masalah live saya ini kan live sampai di YouTube kan. Kalau dulu biasa live di CCTV. Alhamdulillah ini sampai. Silakan Bu Karyana. Matikan dulu musikmu, Bang Ferry. Saya mau tanya kepadamu. Saya bukan Apa, orang matikan Tritunggal. Tuhan. Hah? Saya bukan Tritunggal. Matikan musiknya. Udah, matikan musiknya. Bro Ferry, Dari luar, Bu. saya mau tanya. Ya. Apakah Anda seorang Ya, Kristen? ya. Lanjut, Bu, lanjut. Denomnya apa? Kristen apa? Saya tidak punya denom, Bu. Artinya Bu Santi bahkan bukan denom saya ya. kebanyakan masih mengajar Bukan Tritunggal. saya yang kasih bekalai ya. Gereja di Bukan mana? saya yang kasih bekalai. Mereka sendiri ya. Saya beribadah itu privasi, Bu. Iya. Ya. Jadi, Itu apakah privasi. Yesus Tuhan? Apakah Yesus Tuhan? Tuan, bukan Tuhan, Tuan, kurios. Kurios. Oke. Ya, kurios. Oke, kurios. Dan kurios ini bisa disematkan kepada siapa saja. Tuan Abraham, Tuan Salomo, Tuan Daud, karena dia seorang raja. Seorang yang berwibawa akan kita sebut sebagai Tuan. Sama seperti bahasa Semitik Arab, Saidi, ya Said. Tuan, ya Tuan. Kan begitu. Sama Udah seperti tahu bahasa saya. Ibrani, Malah, Melech, Anda Unitarian sang saya raja. atau SSJ. Ya. Loh, kok Bu Karyana vonis begitu? Iya, terserah Ibu mau anggap saya apa. Iya. Enggak apa-apa. Antara Silakan dua, Ibu berpendapat, Ibu tetapi saya tetap privasi. Oke. Sebenarnya Yang penting apa yang saya ajarkan tidak mengandung keributan, kan begitu? Mantap, itu yang saya suka. Dan yang satu poin, yang apa yang diajarkan oleh Ferry, Pak Pendeta Ferry ini sangat biblika. Sangat Begini, Pak biblika Ferry. sekali. begini, Mr. Loading. Keributan itu ketika menghujat, saya panas. Betul. Tapi kalau Anda membahas yang Anda tahu, saya membahas yang saya tahu, nggak ada masalah. Mr. Loading bahas yang dia tahu. Kan begitu. Jadi tak masalah, kita menambah ilmunya di sini. Tapi Ya kan? bagaimana bisa berbeda Ya, betul. pendapat Kita padahal sama-sama satu belajar. kitab?
begini, izin sedikit ya, Bu Karyana ya. Bagaimana bisa dalam satu agama, dalam satu kitab, dalam satu Tuhan, tetapi pemahamannya berbeda? Kenapa begitu? Dan berbeda paling mendasar. Masalahnya Nah, begini, sekarang Bang Rodi. begini, sabar. Bang Ferry meyakini bahwa Yesus adalah ciptaan, bukan manusia. Bu Karyana mengatakan Yesus itu Tuhan yang kelihatan, Allah Bapa Tuhan yang tidak kelihatan. Bu Santi adalah Tritunggal, 3 di dalam 1. Nah, bagaimana kalau saya, Ustadz Ghazali sama Bang Jun, kita mau masuk Islam, kita mau masuk Kristen, saya ikut Bu Karyana, Bang Ghazali ikut Bu Santi, Bang Jun ikut Pak Pendeta Ferry. Bertemu kita satu komal, cakar-cakaran kita. Cakar-cakaran. Begitu. Nah, tapi kalau kalian bertiga yang masuk Islam, setelah kalian sudah syahadat, terserah kalian mau ikut organisasi mana, mau ikut NU, mau ikut Muhammadiyah, mau ikut Salafi, terserah. Yang pasti satu tujuan, cuma cara untuk menyampaikan kepada tujuan itu yang berbeda-beda. Ibaratnya kita 6 orang mau ke Jakarta, yang 2 jalan kaki, yang 2 naik perahu, yang 2 naik pesawat. Tetapi tujuan kita tetap sama, Jakarta. Tetapi kalian bukan tujuan yang berbeda, kereta, kok kereta? Jadi salah ini kan, jadi baper. Maksudnya, sorry. Tapi Bu Karyana berbeda. Coba gimana tuh Bu Karyana? Coba. Iya. Nah, lemas Sebenarnya lemas yang aneh yang sama-sama itu. Yang Nah, yang itu. berbeda. Janganlah. Kok bisa kalian kompak semua sama? Itu yang bingung saya. Sebenarnya gini. Kenapa yang alami itu di zaman rasul-rasul, murid-murid juga bertengkar sering. Tapi Yesus yang mempersatukan. Bagaimana Ibu Karyana tahu murid-murid bertengkar? Ada Nah, cerita benar, murid-murid bertengkar? Sekarang gini aja gini. Itu kuulangi lagi baca. Yohanes 6 ayat 40. Ferry, kamu dengar ya? Sebab inilah kehendak Bapakku. Ingat ya, kehendak Bapakku. Itu sang sumber. Silakan, Bu. Yaitu supaya setiap orang yang melihat Yesus, anak ya dalam kurung, yang percaya kepadanya. Ini kelakuan Tuhan loh. Percaya ya, melihatnya akan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Ini tandanya dia Tuhan. Kalau percaya kepada Yesus, kamu katakan Tuhan, dan Tuhan, percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, itu tanda-tanda seorang Tuhan. Karena supaya aku, kata Bapa di surga, membangkitkannya dan datang di akhir zaman. Yesus datang di akhir zaman supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ada banyak itu. Jadi kenapa mengatakan Tuhan sama? Jadi Yesus itu kamu katakan sama dengan Musa, sama dengan Daud. Tidak. Daud bisa enggak percaya kepadanya dapat hidup yang kekal? Tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin ini Boru Homing tahu ya. Percaya dengan yang kukatakan? Percaya? Ini kukatakan 1000%. Jangan kamu samakan Yesus dengan manusia lain, dengan Daud. Tidak sama. Dia bukan Tuhan. Kalau kamu katakan Tuhan Kalau atau Allah Tuhan, Bapa mengatakan sama, bagaimana Bu? tidak. Di mana buktinya? Kalau Elohim mengatakan sama, bagaimana Bu? Mana bukti? Karena Yesus juga Ulangan Elohim. Bapak 18:18 silakan dibaca. Ulangan 18:18 silakan dibaca. Kenapa pula ke perjanjian lama? Nggak ada. Tidak ada perjanjian lama, bagaimana ada perjanjian baru, Bu? Nggak ada. Masa Ibu pilih-pilih perjanjian? Belum lahir, belum turun. Akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu. Siapa nabi itu? Kalau ditolak untuk Yesus, berarti untuk siapa? Di zaman perjanjian lama tidak ada dibahas, tidak ada yang mengerti siapa dengar. Yesus. Akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu, yaitu Musa. Siapa itu? Bahasa dia pada saat itu nabi. Yesus nabi, iya. Guru, iya. Nah, Tuhan, yang iya. sama seperti Tuhan, siapa? Ya. Semua sebutan ini ada menyandang kepada Yesus. Firman, iya. Ya. Dia firman.
hamba Bu Allah, Karyana, hamba Bu Tuhan. Karyana mute dulu. Begini Bu Karyana, itu Ibu Karyana ada dengar. kepadanya. Iya, Ibu Karyana begini Bu, Ibu Noise begini Bu ya. Ibu, merujuk kepada Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Ya. Nah, Musa diutus oleh Allah. Jikalau kita berenam hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Musa. Karena Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, maka diutus lagi Yesus Kristus di tengah-tengah Bani Israel. Jikalau kita berenam hidup di di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Maka untuk akhir zaman ini, satu-satunya jalan dan keselamatan hidup berarti kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana? Musa ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, Yesus datang, pengajaran yang sama, Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, datang juga Nabi Muhammad SAW. Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Nabi Musa mengajarkan Tuhan yang Esa. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Nah, kalian dapat pengajaran dari mana Tuhan 3 dalam 1? Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Apakah di Islam ada? Ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Di dalam Bible mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Apakah di Al-Quran ada? Ada. Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Apakah di dalam Islam ada? Ada. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad. Sabar Bu. Kan kita, masa ibu begitu? Nanti kalau diturunkan bilang kabur. Kan begitu dia. Ini kita begini Bu, kita mencari karena Tuhan ini cuma satu. Kalau dua itu selingkuhan. Tuhan ini cuma satu. Jadi kita cari apakah sama Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad. Untuk mengetahui Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad bukan dari segi namanya, tetapi dari hakikatnya, dari pengajaran-pengajaran orang yang diutusnya. Sama pengajarannya atau beda? Begitu. Karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan, kami mengutus nabi-nabi dengan bahasa kaumnya. Mungkin Nabi Musa memanggil dengan kata Elohim. Mungkin Yesus memanggil dengan kata Allah Bapa. Tetapi di kami di Al-Quran dikenal dengan kata Allah. Contoh, saya mengenal Ibu Santi. Ibu Santi orangnya baik. Dia setia bertemu orang, dia selalu memberi orang itu apa, dia selalu traktir orang. Bang Jun juga kenal sama Ibu Santi, tetapi kenal dengan si Ombing. Begitu saya dengan Bang Jun bertemu, Bang Jun mengatakan, saya punya kawan di Batam, namanya Ibu Siombing. Dia kalau bertemu orang dia selalu traktir. Saya juga cerita sama Bang Jun. Saya juga punya kawan di Batam, namanya Bu Santi. Dia kalau ketemu orang dia selalu traktir. Berarti saya dengan Bang Jun adalah menceritakan sosok yang sama namun namanya berbeda. Nah kita lihat di dalam Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah di Islam ada? Ada. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Di perjanjian lama dikatakan, tidak ada yang sama seperti engkau Tuhan karena engkau besar. Apakah di Islam ada? Ada. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya.
Sama di dalam perjanjian lama ada. Tidak ada yang dapat memanjang wajah engkau Tuhan. Apakah di Islam mana ada? Allah tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Makanya kita cari kesamaan, bukan kita perkuat perbedaan. Kalau kita bisa bersatu, buat apa kita berpisah? Saya sudah bisa jadi pendeta atau tidak? Bisa ya? Yang penting ada Fortuner. Gas kita. Lanjut silakan. Haleluya. Silakan Pak Ferry. Haleluya. Bagaimana Pak Ferry? Yang iya, saya jadi narasikan begini, Bang. tadi sama apa beda Iya, Pak Ferry? oke. Sama kan? Iya sama seperti pengajaran Ya sudah. Musa dan pengajaran Yesus sama. Bilang pendeta. Pengajarannya Kasih kontrak sama. gereja sama saya. Iya. Artinya begini. Justru begini Bang. Justru pemahaman Denom. Jadi mohon maaf kalau sedikit kontradiksi ya dalam pernyataan saya. Justru pemahaman Denom ya yang rata-rata mayoritas itu justru ini goyah pemahaman mereka. Betul. Ini yang cenderung Betul. bisa lock out. Betul itu, dan itu banyak Bang, banyak. Itu. Saya dapatkan begitu. Itu yang cenderung log out. Ya, tetapi kalau kita sejalan dengan pemahaman saudara tertua dari bangsa Israel, dari Bnei Israel, Yakub, anaknya Yakub. Israel kan sama dengan nama lain daripada Yakub. Jadi kita harus paham hal itu, bahwa mereka mengajarkan Tuhan yang satu, bukan triteisme ataupun politeisme, monoteisme. Justru pemahaman ini yang gagal, on off terkesan. Jujur ya, baru saya ungkapkan pada malam hari ini, justru ini yang terkesan kebanyakan gugur, akhirnya mereka log out. Kalau Ibu Karyana mau bukti, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 dijelaskan di sana bahwa dia adalah yang pertama kali diciptakan di surga. Yesus itu sendiri. Makanya dia dikatakan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia. Ya, yang tersulung dari segala ciptaan. Makanya ketika bercakap-cakap di surga, itu Bapa sedang bercakap-cakap dengan Yesus dan para malaikatnya. Ketika menciptakan manusia, mereka bercakap-cakap yang segambar, serupa dengan kita, yang sehikmat dengan kita. Gitu loh Bu. Oke, Bang Ferry, coba baca di riwayat Nuh, kejadian 6 tuh ayat 9 tuh. Itu membuktikan bahwa Nuh itu mengajarkan kebaikan. Coba Abang baca. Iya. Iya Bang. Atau saya bacakan ya. Ya, coba baca. Boleh Bang. Begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Dia tidak punya kesalahan ya. Kemudian di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Elohim. Jadi dia dekat dengan Tuhannya. Iya. Itu sama dengan Yesus itu. Sama. Jadi betul. nggak bisa Yesus monopoli pengajaran ini, karena nabi-nabi lain yang tidak sejaman dengan Yesus itu juga mengajarkan betapa jahatnya Tuhan kalau hanya Yesus. Bagaimana orang-orang sebelumnya kalau hanya kepada Yesus? Jun, sekarang Nabi Nuh di mana? Nuh. Bukan Menurut masalahnya di mana, Bunda. Masalahnya pada waktu itu dia mengajarkan kebaikan. Nah, sekarang pada waktu itu Yesus di mana, Bunda? Waktu Ya, itu sekarang Yesus Yesus di mana? di mana? Kemana dia? Nuh di mana? Yesus Sama di kan? mana? Bedakan. Sekarang aku tanya dulu Santi. Santi, kamu mungkin orang awam ya. Nuh di mana sekarang? Nuh di mana? Dikubur? Nuh, Nabi Nuh di mana? Dia ada di surga. Alah, nongor juga kok, Dek. Masa Nuh di sini? Jangan begitu Bu, jangan begitu Bu. Aduh, ini tamu istimewa saya loh. Masa Bu Karyana begini? Ya, karena Ibu Karyana nanti ini tamu kalau kadaluarsa dijaga, saya loh. Yang penting saya bicara kalau sudah dikasih waktu. Saya menghargai. Saya nggak mau. Iya, biarkan Bu Santi lagi berbicara Bu Karyana. Oke, Biarkan Bu Santi pertanyaan kedua berbicara Santi. lagi. Yesus di mana sekarang? Disalib kan? Siapa yang ditanya ini? Mereka rame-rame lagi di surga, lagi nonton kita. Pening aku, pening. Bu Santi, Iya. silakan Bu Santi berbicara. Ya, Bu Karyana berarti itu memang dia giliran- begitu sudah kadaluarsa. Iya, Silakan. giliran saya ya.
Makasih ya, karena saya sangat menghargai perbedaan pendapat. Jadi gini, kalau ada orang tidak sama pendapatnya sama kita, bukan berarti kita yang paling benar, gitu. Makanya kita dikasih otak kan, supaya justru kalau berani berbeda, mereka lah yang orang berani, gitu ya. Nah, Di mute aku, Dek. Gini, Dek. Ah, Gini. ya, saya Kalau nggak bicara tahu dulu bilang lah, nggak Bu. tahu, masih belajar. Iya, Aku dulu gitu, iya. Dek. Masih belajar. Belum tahu ya. Bu Karyana, kasihkan waktu dulu, gantian dulu, waktu dulu. Kasih juga Bu Santi Iya. waktu begitu. Ini Bu Karyana mau ambil semua Bu Karyana. Makanya jangan terlalu lama jadi janda lah. Kalau ada langsung gas saja. Lama. Iya, Kasih dulu Bu Santi maksudnya- berbicara. Maksudnya kan dari tadi begitu. saya mendengarkan kalian Iya. kan, betul nggak? Saya nggak ada potong-potong kan? Nah, itu saya sedang melakukan karakter Yesus gitu. Saya nggak mau membangga-banggakan Tuhan saya, tapi kelakuan kita minus gitu. Ya Pak Ferry ya? Nah, jadi saya dikasih waktu, saya juga dari awal, kalian saksinya, saya pernah nggak mengatakan saya paling pintar tentang kitab. Saya justru bilang saya yang paling bodoh kan? Saya malah mau belajar. Kita sama-sama di belajar sini. dalam hal ini. Iya, saya mau Iya. belajar. Kita Bahkan sama-sama menggali edukasi. iya, saya nggak merasa paling pintar. Mungkin karena saya baru pertama didengar Bu Karyana malam ini, nggak apa-apa. Nah, jadi pertama, kasih saya ya, jangan diinterupsi. Pertama, masalah dulu sebelum ke topik, masalah yang hina menghina, itu pun udah diajarkan Yesus. Ya kan, ketika dia dihina, tidak boleh dibalas. Ya, ayatnya pun ada ya, Pak Ferry ya. Banyak sekali, ya kan, yang mengatakan karena mereka tidak paham. Jadi tidak ada alasan kita harus membalas gitu, justru balas dengan kebaikan. Nah, baru yang kedua, masalah Tuhan tadi. Haleluya. Iya, makasih Pak Ferry. Nah, Baru kasihan. iya. Nah, sekarang topiknya masalah Tuhan. Kalau saya di sini mengikut template yang sudah ada tentang menjelaskan Tuhan Kristen, saya juga bisa tinggal copy paste tentang pendapat pendeta, biar saya kelihatan pintar juga kan gitu kan. Cuman saya nggak mau pura-pura, mending saya bodoh aja gitu ya. Tapi saya punya pemikiran saya sendiri tentang Tuhan saya tanpa dikontrol orang. Baik itu pendeta maupun orang tua, kalau saya tidak cocok, saya ikut kata hati saya. Gitu. Nah, sebelumnya saya ditanya sama Bang Loding, berdebat, Tuhan itu secara entitas, satu apa dua, rata-rata menjawab semua umat Kristen satu, tapi bingung menjelaskan. Ya kan? Saya dengan gampangnya, semoga juga Bang Loding bisa ingat kalau jawaban saya nggak akan berubah-berubah. Saya bilang aja dua. Ya karena memang dia kan berubah jadi manusia kan, Yesus secara entitas. Tapi kalau dibilang secara hakikat, saya masih menjawab dia satu. Makanya Bang Loding ketika tanya, jadi dia Tuhan atau Juru Selamat? Saya bilang dua-duanya secara hakikat gitu. Bagi saya. Terus kalau ada orang yang tidak sependapat, dia marah-marah sama saya, apa hak dia gitu kan? Apa hak tuh ketika teman-teman berbeda, saya menghargai. Makanya justru saya senang dengan teman-teman Kristen yang berbeda-beda pemahamannya, karena dia pakai itu untuk dirinya sendiri, untuk hidupnya sendiri. Dia tidak mengganggu orang lain. Kecuali ketika dia membuat cara pikir dia sendiri mengganggu orang lain, itu baru nggak benar. Bang Ferry juga punya pemahaman sendiri. Saya sangat respect, berarti dia berani. Bisa aja Bang Ferry ikut-ikut apa yang sudah kita dengar dari orang tua dulu, dari pendeta ya Pak Ferry ya. Ya kan? Bisa aja, tapi dia berani. Belum lagi ada Bang Ari yang tungtri. Itu keren banget. Gitu kan? Nah, saya juga punya pemahaman sendiri untuk diri saya. Saya tidak akan memaksa orang gitu. Kalau Ibu Karyana mengatakan saya longor, apakah berarti Ibu Karyana sudah lebih pintar dari saya? Silakan nanti para pendengar yang menilai gitu ya. Nah, karena saya nggak pernah bilang diri saya pintar.
Tidak pernah. Bukti saya tidak merasa pintar justru di forum Bang Loding ini, saya mencuri waktu di sini untuk bertanya kepada kalian semua, termasuk ajaran Islam. Karena juga saya mau pakai di kehidupan saya tanpa saya harus login. Karena saya percaya di Al-Quran juga banyak banget yang bisa referensi untuk kebaikan hidup bagi umat lain. Karena saya beragama, tidak fanatik, nggak nentu. Jadi kita ini kalau suka marah-marah, karena kita kaum fanatik nggak nentu gitu kan. Nah, kalau dibilang Tuhan ya Bang Loding, ini saya masih pegang Alkitab. Saya gara-gara room ini, saya jadi rajin baca Alkitab sekarang. Sebelumnya saya Masya Allah. jarang baca Alkitab. Jadi saya suka mengungkapkan kebaikan-kebaikan orang yang berdampak buat hidup saya. Dan itu nggak banyak bisa orang lakukan. Orang taunya dia sudah merasa dia hebat aja gitu loh. Tapi di sini saya banyak mengambil hal yang baik dan positif. Walaupun ada yang jeleknya di Mantap rumah kali, Dek. itu nggak Kakak perlu mau turun. diambil. Sabar, Bu Nggak Karyana. perlu diambil gitu. Saya ngambil yang baik-baik dari room ini karena saya ditantang sama Bang Loding karena dia pintar menguasai